harus ribet gitu, tidak harus ribet. Jadi dengan alat yang ada kita bisa membuat video. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ide cerita ya, ide cerita. Kita sedikit mau bahas tentang teknik pengambilan gambar, teman-teman. Jadi teknik pengambilan gambar ini sebenarnya ini setting untuk kamera ya, ini setting untuk kamera. Mungkin yang bawa kamera siapa aja? Cuma satu aja. Kamera HP. Kamera HP cukup. Kamera HP biasanya kalau kamera HP itu kan tiga hal ini tuh saling keterkaitan. Tiga hal ini saling keterkaitan. Nggak usah dihafalkan. Intinya mereka tuh punya fungsi masing-masing. Jadi misalkan contoh ya, aperture ini kita biasanya nyebutnya kalau di kamera itu ada diafragma, ada f-stop. Logonya f biasanya. F kayak f1,4, 1,2 dan seterusnya. Nah, semakin kecil angka f itu semakin fokusnya ke satu titik. Jadi misalkan contoh kita mau ambil gambar saya satu orang di sini, backgroundnya mau dibikin blur, nah itu kita pakai f yang kecil. Jadi exposure ini, aperture ini semakin kecil f-nya semakin fokus ke satu titik, sedangkan semakin besar maka akan fokus ke semua orang. Contoh, saya ngambil gambar teman-teman foto, dan itu harusnya pakai f yang besar, karena harus fokus semuanya gitu kan. Masa saya mau fokus semuanya, fokus cuma tangan aja gitu, kayak gitu. Nah, cuman aperture ini punya efek samping. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya kalau f-nya kecil, gambarnya nanti jadi terang. Jadi misalkan teman-teman ngambil gambar cuma saya, belakangnya ngeblur, nanti gambarnya jadi terang banget. Kenapa? Karena kalau di kamera bukaan sensor dalamnya itu lebih lebar, diafragmanya terbuka lebih lebar. Jadi otomatis cahaya yang masuk lebih banyak. Jadi karena bukanya besar itu dia juga bisa membedakan mana objek, mana background. Ini untuk apa tuh? Sebenarnya ini gambarnya banyak di Google banyak banget yang bisa jelasin. Terus kalau semakin gede, semakin lebar kita ngambil objek itu semakin gelap, efek sampingnya gelap. Terus nanti kalau gelap gimana? Kak, kalau gelap nanti kita bisa imbangkan dengan yang lainnya. Makanya ini disebut triangular exposure karena tiga ini saling melengkapi. Ya. Jadi lebih ke kayak fokusnya itu. Iya, jadi aperture lebih ke fokusnya. Nah, jadi misalnya kita mau ngambil gambar yang backgroundnya ngeblur, kita bisa pakai ini. Jadi dimanfaatkan aperture-nya. Nah, kalau di shutter speed itu ada angka 1/1 biasanya. Cuman kalau di kamera itu 1/nya hilang, biasanya cuma 8, 15, 30, 60, 125, 250 gitu. 1/nya dihilangkan karena mungkin untuk mempersimpel tulisan di kamera ya. Nah, shutter ini semakin kecil angka pernya gitu. Misalkan 1/8 gitu. Semakin kecil angka pernya itu dia akan semakin ngeblur. Jadi misalkan contoh teman-teman mau foto objek yang mobil balap ya, mobil yang lagi jalan. Nah itu kalau pakai 1/8 nanti cuma kelihatan kayak lampu-lampu lewat gitu. Jadi misalkan teman-teman pernah lihat foto jalan tapi kok kayak cuma ada lampu toh, nggak ada mobil yang kelihatan. Nah, itu pakai shutter yang lambat. Jadi 1/8. 1/8 detik ya. 1/8 kan masih lebih lambat daripada 1/1000. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalkan kita pakai shutter yang cepat, nanti objek itu akan terlihat jelas walaupun objek itu bergerak dengan cepat. Misalkan, yaitu tadi, misalkan mobil balap, kita foto dengan shutter yang tinggi 1/1000, nanti dia akan terlihat jelas mobilnya di mana. Tapi jarang sih ya sering juga sih dipakai kalau misalkan teman-teman fotografer balapan gitu sering dipakai. Tapi kalau misalkan untuk estetik biasanya untuk tetes air gitu kan, hujan gitu, jadi dia
Hujan itu kan cepat ya, hujan itu kan cepat. Nah, biar kita bisa nangkep momen titik-titik airnya itu pakai shutter yang cepat gitu. Jadi nanti kelihatan butir-butir air itu turun, nggak membur. Nah, shutter ini juga punya efek samping teman-teman. Seperti namanya ya, shutter speed. Jadi dia itu kecepatan menangkap gambar. Jadi semakin lambat semakin ngeblur karena ketika ada mobil lewat, dia sensor membuka mobil lewat baru nutup gitu. Jadi karena lambat buka lewat nutup. Jadi apa ya? Ibaratnya sensor itu menangkapnya termasuk bayangannya itu ketangkep. Tapi kalau dia cepat, cuman bukanya bentar gitu, cekrek. Dan itu bisa terdengar dari kameranya. Kalau misalnya teman-teman pakai kamera nanti semakin shutternya cepat, semakin bunyi cekreknya itu lebih cepat. Cekrek. Tapi kalau lambat, cekrek lebih lambat. Kalau ada kamera nanti kita buktikan. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya logikanya kalau sensornya membuka lama, otomatis dia makin terang. Karena sensornya membuka lama. Kalau sensornya cepat, otomatis cahayanya yang ditangkap hanya sedikit. Jadi efek sampingnya seperti itu. Makanya di sini ada tanda panah ya. Gelap, sini cerah. Ini gelap, ke sini cerah. Loh mas, terus kalau mau pakai shutter apa ya? Shutter cepat mas, terus F-nya gede mas, gimana gitu? F-nya angkanya gede terus shutternya cepat, lah gelap banget dong mas gitu. Nah itu kita nolongnya pakai si ISO ini. ISO ini adalah cahaya teman-teman. ISO ini cahaya digital ya. Kita bilangnya cahaya digital karena misalkan kita syuting di dalam ruangan biasanya kan gelap kan. Biasanya kita syuting di dalam ruangan itu gelap. Nah dengan ISO digedein itu nanti biasanya akhirnya jadi kelihatan. Cuman karena itu cahaya digital tetap nggak baik kalau kita paksa terlalu terang, nanti gambarnya jadi noise atau berbintik. Sebaik-baiknya ya kita pakai lighting. Kalau misalkan nggak ada lighting baru ya terpaksa pakai ISO. Itu ya. Jadi tiga ini saling terkaitan. Kalau misalkan pakai kamera HP mode biasa ya nanti pasti akan pasti akan menyesuaikan sendiri. Jadi nggak perlu disetting. Tapi kalau misalkan mode pro nanti kita perlu nyeting. Bagusnya mode manual atau mode otomatis atau mode pro nanti sesuai situasi kan. Kalau misalkan sekiranya cahaya di situ stabil dan kamera tidak banyak bergerak, pakai mode auto nggak masalah. Tapi kalau kamera gerak nanti akan terasanya gimana? Terasanya nanti ketika ada perubahan cahaya nanti dia kayak meredup sendiri kalau pakai mode auto. Jadi kayak tak stabil gerak gitu kan. Terus tiba-tiba terang lagi ya nggak stabil. Apalagi kalau objeknya pergi biasanya nanti gambarnya terang sendiri. Gitu. Tapi sekarang kamera-kamera bisa dikunci juga sebenarnya. Kamera-kamera HP ya. Kalau di Samsung sih bisa, nggak tahu kalau pakai lain. Nah, terus di pengambilan gambar ini ada yang namanya type of shot ya, teman-teman. Type of shot ini ada ya circle-nya ada 8. Yang pertama action long shot, terus long shot, medium long shot, medium shot, medium close up, di close up, action close up. Ini punya karakternya masing-masing. Shot ini punya karakter masing-masing. Jadi misalkan kayak yang ada rolongnya ini biasanya untuk menunjukkan suasana. Jadi kita belum terlalu fokus ke subjeknya yang mana. Contoh action long shot biasanya tuh sangat jauh. Jadi misalkan ada orang main basket kan 5 lawan 5 ya. Nah itu kita belum tahu nih film ini tuh mau mengarah ke pemain yang mana. Jadi kalau masih mengambil gambar long itu cuma ngeliatin suasananya lagi main basket, tapi kita nggak tahu yang main basket itu siapa namanya kita belum tahu. Nah nanti setelah itu baru kita bisa mendekat ke misalkan medium shot atau medium close up atau medium long shot ya. Nah itu nanti kita sudah mulai tahu nih objek mana yang akan dituju oleh sutradara gitu. Sutradara itu ingin saya tuh pengen nunjukin kalau si A itu pemeran utama gitu.
Berarti medium shot atau medium long shotnya itu harus ke pemeran utama. Atau mungkin saya itu pengen menunjukkan kalau ada pemeran yang lagi menghalang-halangi pemeran utama. Berarti medium long shotnya itu ke si yang antagonisnya, jadi yang menentang si pemeran utama. Jadi di situ kita mulai jelas akornya yang mana yang kita tuju yang mana. Nah, terakhir ada close up, big close up sama extreme close up. Nah, di sini kita udah fokus ke ekspresi dari pemeran. Jadi nanti teman-teman diusahakan semaksimal mungkin punya shot ini ya, close up, big close up atau extreme close up. Kenapa? Kalau film nggak ada 3 ini tuh bakal bosen. Kita nggak ngerti ekspresinya. Itu cuma melihat dari jauh. Dan kalau nggak ada ini, mayoritas nanti semuanya akan diungkapkan oleh dialog. Padahal tidak semua harus diungkapkan oleh dialog. Di marah itu ya bisa, cuma gambar close up itu sudah bisa menggambarkan kalau orang itu marah. Tapi kalau kita cuma gambar medium shot itu nggak akan kelihatan kalau dia marah. Nggak terlalu terlihat. Termasuk pernak-pernik dia marah ya, misalkan orang marah nih ekspresinya, terus dia mungkin nendang botol atau apa. Nah itu kalau bisa didetailin kakinya ketika nendang botol. Jangan cuma dari jauh. Kalau dari jauh ya memang kelihatan nendang botol, cuma ekspresinya dan apa ya, feel-nya itu beda. Lebih dalam kalau kita pakai close up. Nah close up ini nggak cuma berlaku di wajah ya, jadi semua gambar yang ambil gambar sangat dekat itu bisa dikatakan close up. Jadi misalkan kaki, benar-benar cuma kakinya toh, terus mata doang, gitu, telinga doang, keringat, gitu, terus dan lain-lain. Misalkan nanti ada apa ngetik atau apa, nah itu bisa apa detail ke jarinya atau apa, nah itu sebisa mungkin diperdalam. Nah kalau kita bagi pengumpulan gambar itu paling gampang kita bagi 3. Jadi extreme long shot sama long shot ini biasa kita sebut master shot ya. Jadi master shot itu pengambilan gambar dari jauh. Terus yang kedua ada insert itu selingan. Nah insertnya itu ada medium shot sama medium close up yang bertuliskan medium. Nah setelah itu baru kita masuk ke 3 ini, close up ini extreme close up ini masuk ke detail. Nah nanti permainannya gimana? Permainannya kita tinggal main aja dari master, insert, detail, insert, master. Jadi mainnya harus dari luar ke dalam. Kita nggak bisa kalau dari master terus tiba-tiba detail. Misalkan dari extreme long shot tiba-tiba close up atau extreme close up. Contoh misalkan ada orang main basket nih, aku lihat di lapangan terus tiba-tiba extreme close up ke keringat gitu. Nah ini keringat siapa nih? Kita nggak tahu kan. Harus di profiling dulu, harus diketahui profilnya dulu lewat insert, lewat medium shot sama medium close up atau medium long shot. Jadi harus diperlihatkan gitu. Gitu ya. Jadi mainnya gitu, master, insert, detail. Kalau dari master ke detail harus lewat insert. Jadi misalkan teman-teman, master aku mau ngeliatin lapangan basket ya, terus aku mau ngeliatin orang ini berkeringat, tapi harus lewat insert dulu, gitu kan. Medium long shot orang tersebut dulu, baru ke keringatnya, misalkan gitu. Paham ya? Atau misalkan, Kak, kosong harus kayak gitu terus ya enggak, nanti bisa divariasikan. Yang penting harus lewat insert. Jadi master, insert, detail, insert, master. Intinya harus lewat insert kalau dari master ke detail. Paham ya? Atau misalkan detail dulu nih, detail, insert, master. Jadi jangan langsung detail tiba-tiba master. Nanti orang-orang kaget. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Lanjut ya teman-teman. Nah lanjut, ketika pengambilan gambar itu kita mengenal yang namanya angle. Angle itu sudut. Angle itu sudut, berarti angle kamera itu sudut pengambilan gambar oleh kamera. Angle simpelnya ada 5 ya. 5.
nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal. Intinya ada dari depan terus 45 derajat sama dari atas. Ada yang dari bawah 45 derajat sama dari bawah banget. Yang umum kita lakukan adalah pakai E-level. Yang umum kita lakukan pakai E-level. Tapi kalau kita bikin film semuanya E-level itu akan boring gitu kan, akan bosan gitu. Masuk semuanya ngambil di depan gitu kan, ngambil lurus. Orang ngetik laptop ngambil lurus gitu. Padahal kan kita bisa ngambil dari atas gitu kan, biar penting atau apa. Atau misalkan orang marah, orang sedih gitu kan, orang terintimidasi itu masuk ngambil cuma lurus gitu, itu kurang. Nah, yang saya garis bawahi di sini ada yang namanya high angle sama low angle. Nah, ini biasanya yang kita sebut dengan apa ya? Ada yang bilang low angle itu frog eye angle. Jadi angle dari kalau kodok itu melihat orang gitu. Frog eye angle. Nah, kalau angle itu bird eye angle. Jadi pengambilan gambar kayak burung melihat orang, kayak burung melihat mangsanya. Nah, ini punya fungsi. Contoh low angle. Low angle ini fungsinya adalah memperlihatkan kalau objek itu besar atau mungkin wibawanya tinggi. Jadi misalkan kita melihat ini seorang bos keluar dari pintu, misalkan pintu ruangannya. Cek. Nah, misalkan seorang bos itu keluar dari pintu ruangannya, itu jadi harusnya kita shot dari bawah. Jadi ketika bos keluar, itu kelihatan oh dia sangat-sangat berwibawa, kelihatan tinggi, kelihatan keren gitu. Walaupun mungkin orangnya nggak tinggi gitu, tapi kan kita di sini memainkan apa namanya angle kamera. Kita di sini memainkan angle kamera. Sama kayak misalkan ada orang tua marahin anak gitu. Nah, anak yang dimarahin itu yang bisa sih dilihatin dengan angle, tapi ketika kita lihatin dengan high angle itu akan lebih terasa kalau anak itu benar-benar terintimidasi, terasa kalau anak itu benar-benar takut. Jadi dilihatin dari atas gini kelihatan lebih terasa takutnya. Atau misalkan kita bikin film lah, bikin film kurcaci-kurcacian gitu. Nah, kurcaci itu terlihat kecil ketika dilihat dari high angle. Kalau kurcaci kita lihat dari low angle ya nggak kelihatan kurcaci gitu. Jadi kelihatan raksasa. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin ini dimainkan. Termasuk top angle nih, top angle nanti bisa dimainkan ketika mungkin pengambilan gambar ngambil barang atau apa kan bisa dari atas gitu kan. Terus bottom angle mungkin kalau teman-teman punya scene jalan atau lari nanti bisa orang kayak nginjek ke kameranya gitu kan. Tapi ya nggak usah nginjek beneran, yang penting kelihatan nampak gitu kan. Kelihatan nampak. Nah, itu nanti bisa dimainkan. Sebisa mungkin ini divariasikan teman-teman. Divariasikan sehingga nanti gambarnya itu tidak monoton. Dan ini angle ini juga bisa dibuat untuk ngakalin dalam artian ketika sebuah objek, misalkan saya ya sama drone ini gitu. Ini tingginya sama gitu kan. Sedangkan teman-teman ingin memperlihatkan dua objek ini, teman-teman bisa agak turun gitu. Agak turun biar objek yang belakang itu terkesan agak naik. Itu juga bisa. Jadi buat ngakalin shotnya biar tetap terlihat seperti itu. Ini sebenarnya materi panjang, cuma dibahas. Nah, terus ada kamera movement. Kalau kamera movement itu pergerakan kamera ya, pergerakan kamera. Intinya kita harus memanfaatkan pergerakan kamera, dan sampai kita syuting itu kameranya cuma diem. Pergerakan kamera banyak dari yang statis ya. Statis itu kameranya diem, cuma dongak ngangguk sama noleh doang gitu. Ini ada tilt up, tilt down, pan right, pan left. Jadi kalau tilt up itu ya kameranya cuma dongak ke atas sama ke bawah. Tapi kamera tetap diam di tempat. Sama pan right, pan left itu cuma noleh. Jadi kameranya diem tapi noleh ke kanan sama kiri. Biasanya misalkan ada orang lewat gitu kan, kamera bisa dibikin noleh atau gimana. Terus ada juga yang kameranya itu gerak. Kameranya itu gerak, ini ada dolly in, dolly out. Itu kameranya maju atau kameranya mundur. Terus ada crab itu seperti kepiting ya. Jadi kameranya geser ke kanan sama geser ke kiri.
Terus ada pan up, pan down, itu kameranya naik sama turun. Misalkan kita ngeliatin profil orang gitu kan dari bawah terus ke atas, tapi kameranya gerak. Beda sama tilt up ya. Jadi ini kameranya gerak, kalau tilt up itu kameranya cuma mendemang. Terus ada art itu kamera memutari objek. Ini ya sebisa mungkin digunakan seperlunya ya. Tapi tiga hal tadi, kamera movement, angle kamera sama time of shoot ini saling melengkapi ya, saling melengkapi. Jadi harus kita gunakan. Semakin banyak variasinya, semakin film itu terlihat menarik. Karya itu semakin terlihat menarik. Jadi sebenarnya kamera itu cuma dibagi dua dari sisi setting kameranya sama dari sisi teknik pengambilan gambarnya. Kalau dari sisi setting kameranya itu ada 3 exposure triangle. Kalau dari teknik pengambilan gambar ya sama, juga ada 3 type of shot, angle kamera sama kamera movement. Selebihnya itu nanti bisa divariasikan. Nah, gunanya kita tahu type of shot itu buat apa? Buat membuat ini shortlist. Shortlist itu urutan pengambilan gambar. Kalau kita udah bikin shortlist, nanti kita bikin apa namanya, filmnya itu lebih mudah. Bikin filmnya lebih mudah karena sudah ada panduannya nih. Ini close up, medium close up, terus close up lagi, terus ini selesai flashback, terus ini apa namanya, long shot dan lain-lain. Nah ini kita cantumkan di apa namanya, shortlist ya, shortlist. Sedangkan di sini ada storyboardnya. Storyboard ini buat panduan aja. Cuman karena waktu kita mepet, jadi mungkin nanti nggak usah pakai storyboard ya. Intinya sebisa, tapi nanti kita coba bikin shortlist aja. Jadi step-stepnya itu gambarnya apa aja. Jadi ketika kita syuting itu sudah tidak ada perdebatan di lapangan. Jadi kita harus menghormati shortlist yang sudah kita buat. Ya walaupun ada perubahan sih nggak apa-apa, cuman maksudnya jangan terlalu banyak. Nanti kita jadi apa namanya, nggak jadi bikin film malah debat di lapangan. Nah, terus ada pencahayaan ya teman-teman. Ada pencahayaan itu teorinya itu ada 3 point light setup, 3 point of light atau 3 point light setup. Nah ini kamera ya, kamera ini subjek, terus ada cahaya ada 3. Maksudnya apa sih, Mas? Cahaya kok ada 3 ini maksudnya untuk membuat cahaya yang stabil. Cahaya yang stabil itu biasanya ada 3 sumber cahaya ya. Kita bilang sumber cahaya, jadi tidak selalu lampu, tidak selalu matahari, yang penting sumber cahaya. Bisa jadi ya proyektor ini juga cahaya gitu, karena dia memantulkan cahaya. Nah, di point of light ini ada key light, backlight. Key light itu cahaya utama. Cahaya utama itu cahaya yang memang utama untuk mengarah ke subjek atau objek di film tersebut. Cahaya utama. Nah, kalau film ini berlawanan dari key light tempatnya. Misalkan key light dari sana, film dari seberangnya. Tujuannya apa? Film itu sesuai namanya dia buat ngisi. Ngisi apa? Ngisi bayangan yang dihasilkan oleh film. Jadi ketika cahaya dari sini, otomatis sebelah kiri saya bakal sangat berbayang. Jadi ini perlu dikasih cahaya, nggak usah terlalu terang, cuman yang penting bayangannya tidak terlalu tebal. Bayangan tidak bisa dihilangkan, cuman bisa dikurangi. Jadi bayangan itu pasti nggak bisa hilang, cuman bisa kita kurangi atau kita pindahkan tempatnya. Contoh misalnya, nah kayak gini bayangan di belakang. Nah ini nggak bisa dihilangkan gitu, cuman bisa dipindahkan atau dikurangi. Pindahkannya gimana? Pindahkannya ya lightingnya dipindah dari atas gitu, biar bayangannya ke bawah. Jadi biar pas ngambil gambar ya nggak terlihat bayangan di belakang saya, tapi bayangannya sudah ada di bawah. Itu ya. Nah terus backlight ini apa? Backlight ini untuk memberikan dimensi ke
subjek gitu. Jadi misalkan saya di sini terus ada saya dari belakang, itu orang itu lebih terkesan 3 dimensi, dan berjarak dengan background, lebih terkesan berjarak dengan background daripada kalau tidak ada backlight. Kalau nggak ada backlight itu orang terkesan kayak nempel jadi satu sama backgroundnya. Semisal kita cuma punya satu lighting, prioritaskan untuk sebagai kilat aja. Prioritaskan sebagai kilat. Kalau punya 2, berarti kilat sama fill. Kalau misalkan cuma punya 2, tapi kalau misalkan punya 3 ya nggak apa-apa. Ini kan kita materi ya, jadi mungkin ketika kita praktek itu kondisi tidak selalu ideal. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan ini lebih bagus. Misalkan di luar ada cahaya matahari, terus di belakang ada tembok putih kan. Warna putih itu kan warna yang cenderung memantulkan cahaya. Jadi ketika ada cahaya matahari dari depan, terus background putih itu sebenarnya sudah mewakili dari backlight, karena dia pasti memantulkan cahaya. Warna putih. Beda sama warna hitam. Kalau hitam itu menyerap, jadi dia nggak ada cahaya yang keluar sama sekali. Kalau misalkan pengen estetik, beda lagi. Ini kita bicara standar ya, standar ideal. Kalau misalkan pengen estetik, mas aku pengen siluet gitu. Kalau siluet berarti backlight top gitu. Kayak kita foto di pantai gitu kan, ada matahari terbenam terus cuman kelihatan hitam doang gitu kan. Nah itu beda aja, karena kita bicara estetika sudah teori sudah tidak berlaku. Nah, ini cepat aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman kan kemarin udah bikin naskah ya. Step selanjutnya kita coba bikin shortlist dulu sebelum teman-teman turun ke lapangan. Kita bedah nanti pengambilan gambarnya apa aja. Jadi misalkan bangun tidur itu kan stepnya nggak cuma orang bangun gitu, enggak. Pasti ngambil gambar mau mana dulu nih, mau master dulu atau detail dulu. Kalau mau master dulu ya kita shot kamarnya dulu, terus kita shot medium shot setengah badan, orang itu gerak mungkin, terus kita detailin ke matanya kalau orang itu melek. Nah itu fungsi dari shortlist. Jadi kita sudah punya bayangan, ngambil gambarnya itu gini gitu. Gak cuma orang bangun kita shot dari jauh, bangun terus pergi gitu. Itu terlalu simple gitu kan, terlalu simple. Oke. Nanti kalau misalkan ada sekiranya, mas kalau satu-satu itu lama dong ambil gambarnya, jadi bisa pakai 2 kamera langsung. Jadi biar mungkin pas dari jauh sama dari setengah badan itu ada pengambilan gambar dari 2 sudut yang berbeda. Jadi kita agak terlalu banyak mengulangi pengambilan gambar. Nanti tinggal misalkan pengunditur nih, pas dari ngeliatin kamarnya sama ngeliatin orang geraknya itu dari 2 sudut pengambilan gambar, dari 2 arah, satu dari sini, satu dari tengah. Terus pas detail matanya baru kita detailin yang lebih dekat. Itu nggak apa-apa. Nah kita coba bikin ini dulu ya. Di sini ada tulisannya apa aja? Tulisannya intinya ada seperti naskah ya. Kemarin naskah ada internal eksternal, itu menunjukkan kalau dia di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terus ada adegan itu dia ngapain gitu. Misalkan satu adegan ada 3 shot, ya udah tulis aja misalkan bangun tidur gitu kan. Close up, long shot, medium shot, close up gitu. Kalau misalkan merasa kurang jelas, dikasih keterangan aja close up mata gitu, atau medium shot medium shot setengah badan, atau misalkan gimana gitu. Misalkan teman-teman merasa kurang jelas gitu ya. Ini sebenarnya tugasnya apa? Ini sebenarnya tugasnya dari kameramen. Ini tugasnya dari kameramen untuk membuat ini. Jadi kita bikin shortlistnya dulu biar kita tahu ada berapa shot yang perlu diambil. Nanti manajemen waktunya lebih rapi kalau teman-teman udah bikin shortlistnya. Gitu ya. Ini ada yang belum punya kelompok? Ada nggak? Banyak ya. Mungkin kita ngumpul kelompok dulu ya.
kumpul kelompok dulu seperti kemarin ya. Yang kelompok 1 kemarin gimana? Sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang sana, kelompok 4 di sini. Kita kumpul kelompok dulu. Nanti ada yang bikin shortlist, ada yang sambil nyiapin propertinya dan peralatannya. Kalau mau ganti baju nggak apa-apa sekarang, nggak apa-apa. Yang merasa aktor ya, ganti kostum. Oke ya, silakan ukur kelompoknya masing-masing dulu. Yang kelompok 1 sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, bisa dimulai. Ini sekali aja mau bikin saya mana?